Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, ini suara saya kurang jelas ya. Tes 1 2 3. Kalau sekarang udah jelas belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Udah ya, baik. Baik, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersua kembali di dalam kajian kita yang berjudul Seni Mendidik Anak mengacu kepada kutayib atau risalah, yakni Al-Wajiz fi Tarbiyah. Ya, Al-Wajiz itu artinya ringkas, yakni pendidikan yang ringkas, yang praktis, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan hafizahullahu taala. Dan di pertemuan yang lalu ya, kalau saya tidak salah ingat ya, nanti mohon bagi teman-teman yang ingat ya, kita sudah membahas bab tentang mengazankan bayi ya. Benar tidak ya? Dari langkah-langkah mendidik anak yang masih kecil ya, atau berusia di bawah 6 tahun atau 7 tahun. Ya, atau masih bayi ya. Jadi kita masih membahas langkah-langkah mendidik anak yang baru dilahirkan hingga nanti usia kanak-kanak. Ya, ini kalau nggak salah kita masuk ke bab ya mendidik anak-anak ketika masih bayi. Ya. Di kesempatan yang lalu ya kita sudah membahas tentang kewajiban untuk memberikan nama yang baik pada anak-anak kita. Ya, afwan ya. Untuk bisyarah, ya. untuk memberikan nama nanti ya di pasal berikutnya, yaitu mengucapkan selamat atau tahniah. Kemudian juga tentang mengazani bayi, di mana memang ada khilaf di antara para ulama, karena memang para ulama ahli hadis menghukumi hadis tentang mengazani bayi itu hadis yang dhaif, ya. Namun sebagian yang lain lagi, karena adanya para salaf yang mempraktekkan, ya, maka ini suatu hal yang baik ya. Artinya sebagian ulama ada yang menilai hasan hadis tersebut sehingga mempraktekkan dan mengamalkan. Karena itu dalam hal ini siapa yang meyakini hadisnya dhaif maka dia tidak perlu mengamalkan. Tidak perlu mengamalkan bukan artinya anak bayi yang lahir kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak. Tapi sesuai dengan dalil-dalil umum ya, untuk memperdengarkan anak-anak dengan kalimat thayyibah, maka dia boleh ketika bayi anak diperdengarkan kalimat tauhid, misalnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau diperdengarkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau diperdengarkan dengan zikir-zikir, atau diperdengarkan Al-Qur'an, termasuk diperdengarkan azan. Secara umum boleh ya. Namun bagi mereka yang menghasankan, maka silakan mempraktekkan ya, mempraktekkan untuk mengazani bayi ya. Nah, dalam hal ini tidak sepatutnya seorang muslim saling berantem, bertikai ya, eker-ekeran, karena ini memang khilaf yang mu'tabar. Ya, apabila ada khilaf perbedaan pendapat yang mu'tabar, boleh untuk saling ya, saling berdiskusi boleh, munadharah ilmiah boleh. Ya, dialog boleh. Ya, boleh-boleh saja, tapi dalam rangka untuk mencari kebenaran. Setelah itu, ya, apapun pendapatnya, maka kita harus saling menghargai dan menghormati.
Itu apabila berkaitan dengan khilaf yang mu'tabar. Jadi apakah boleh ada pengingkaran? Boleh ada pengingkaran, tapi pengingkaran ilmiah, tidak dengan cara pengingkaran yang keras, apalagi sampai diiringi dengan vonis atau ya celaan-celaan yang tidak layak. Bahkan itu bisa mendatangkan dosa, bisa merusak persaudaraan Islam. Ya. Nah, namun juga bukan artinya ada khilaf, maka ya udahlah ada khilaf, ya udah biarin aja. Enggak. Ini juga sikap yang kurang baik. Sikap kita pertengahan apabila ada khilaf. Ya karena khilaf itu ada dua macam. Ada khilaf yang rajih, yang mu'tabar, yang diakui. Ada khilaf yang marjuh, khilaf yang lemah. Ya, khilaf yang mu'tabar diakui apabila dari zaman salaf itu udah ada perselisihan, udah ada perbedaan pendapat. Seperti misalnya contohnya kunut subuh misalnya. Itu udah dari salafan, dari zaman dahulu sudah ada perbedaan pendapat, ya. Maka dalam hal ini kita boleh mengingkari. Misalnya mengingkari orang yang melaksanakan kunut subuh terus-terusan, boleh kita ingkari dengan cara ilmiah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, ya. Karena kita ingin berdiskusi ya ilmiah, itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh adalah langsung kita jelek-jelekkan, kita cemooh, kita cela, kita hujat, apalagi sampai kita vonis ya sebagai ahli bid'ah atau mubtadi atau orang yang sesat, itu yang tidak diperbolehkan, ya. Adapun khilaf yang marjuh, khilaf yang lemah adalah khilaf yang biasanya itu terjadi belakangan. Tidak ada di zaman dahulu. Artinya di zaman dahulu nggak khilaf, kemudian di zaman ini dianggap khilaf misalnya. Contoh misalnya tentang masalah musik, ya. Tentang masalah musik itu nggak ada perbedaan pendapat bahkan dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan 4 imam mazhab sepakat tentang haramnya musik. Kemudian memang muncul orang-orang belakangan itu yang mereka pertama mendhaifkan hadis Nabi yang berbicara tentang haramnya alat-alat musik atau al-ma'azif. Ya, itu didhaifkan hadisnya. Di antaranya ini dilakukan oleh Imam Muhammad ibn Hazm rahimahullah al-Andalusi. Ya. Nah, namun yang perlu kita perhatikan bersama, kita beragama, kita mengikuti dalil. Kita beredar, berputar, mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengikuti perkataan fulan dan fulan. Tidak mengikuti perkataan ulama. Kita mengikuti pendapat atau perkataan ulama karena dalil yang mereka gunakan. Ya, itu harus kita jadikan kaidah beragama. Ya, kita mengikuti dalil, hujjah, bukan mengikuti orang, bukan mengikuti figur, bukan mengikuti person. Ya, kemudian Muhammad bin Hazm rahimahullah, ya, salah seorang ulama yang bermadhab zahiri. Ya, kita menghormati beliau, memuliakan beliau, dan kita ya mengharamkan orang-orang yang mencela beliau. Ya, kita berlepas diri dari mereka yang mencela, mencerca beliau. Sebagaimana manusia biasa, selain Rasulullah, semua bisa benar dan salah. Qad yukhti wa yusib. Setiap orang bisa keliru dan bisa benar. Ya, apalagi kita ini, tentunya kita banyak salahnya. Demikian pula dengan para ulama, setinggi apapun derajatnya, selevel apapun tingkat keilmuannya, nggak semuanya benar, pasti ada salahnya, ada kelirunya. Ya, makanya di sini kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah karena Rasulullah pasti benar, langsung dari Allah ilmunya. Ya, adapun selain Rasulullah bisa benar, bisa salah karena tidak maksum. Demikian pula Muhammad ibn Hazm rahimahullah. Ya, beliau memiliki kebaikan dan beliau juga tentu sebagai manusia punya kesalahan. Nah, di antara kekeliruan beliau adalah beliau mendhaifkan hadis tentang haramnya musik. Ya, tentang haramnya musik beliau kritisi. Padahal kalau kita mau objektif dan ilmiah, ya Imam Muhammad bin Hazm bukanlah seorang ahli hadis. Beliau spesialisasi atau kepakarannya bukan ahli hadis. Sementara ulama-ulama ahli hadis yang lainnya, Bukhari, Muslim, ya Abu Dawud, Tirmidzi, ya dan yang lainnya, mereka itu mensahihkan hadis tersebut. Nah, karenanya apabila kita mau mempergunakan objektivitas dan keilmiahan, ya,
dan kita tidak memiliki ilmu yang mumpuni ya untuk menilai hadis, maka kita boleh melihat keterangan dari para ulama. Nah, terutama dalam hal ini tentunya orang yang bijak, yang objektif, yang cerdas, dia akan mengikuti sesuatu sesuai dengan fannya. Fan itu artinya bidangnya. Contoh misalnya, ketika ada dua orang ulama berselisih pendapat tentang hadis. Yang satu dikenal sebagai ulama atau pakar dalam ilmu hadis, yang satu dikenal sebagai ulama pakar dalam bidang fikih atau dalam bidang muamalat misalnya. Ketika berbicara tentang hadis, misalnya, ulama ahli hadis ini mendhaifkan, sementara yang lainnya itu tidak mendhaifkan misalnya. Ya. Nah, mana yang kita ikuti? Kalau kita memiliki ilmu, tentunya kita menelaah dong, berusaha menelaah argumentasi masing-masing. Tapi kalau kita belum punya ilmunya, maka kita bisa lihat nih, mana yang merupakan spesialisasi dalam hal ini. Dalam hal dunia saja ini, dalam hal dunia ya. Anda misalnya ingin membangun rumah, yang satu ya arsitek yang udah dikenal kemampuannya dan kepiawaiannya di dalam mendesain. Sementara yang satu adalah misalnya bukan arsitek ya, misalnya dia adalah uh, akuntan tapi hobi bangun rumah. Kemudian dua-duanya ngasih Anda masukan tentang rumah, tentang desain dan lain sebagainya. Mana yang akan Anda ikuti? Apakah orang yang memang benar-benar punya kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan bidangnya, ataukah orang lain yang secara kapabilitas di dalam bidang itu maka belum diakui? Ya, tentunya kita akan mengikuti yang kapabilitasnya dan kapasitasnya udah diakui di dalam bidang tersebut. Itulah yang namanya ya wise, bijak, objektif dan ilmiah. Ya, nah karenanya Muhammad ibn Hazm ketika mendhaifkan hadis tentang musik, kemudian beliau termasuk yang memperbolehkan tentang musik, maka kita menghormati beliau. Sebagai manusia biasa, beliau bisa keliru, maka kita mohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah mengampuni dan memaafkan beliau, dan semoga Allah jadikan kesalahan beliau ini sebagai bagian dari ijtihad beliau. Sebagaimana kata Nabi SAW ya, idza ijtahada mujtahid, apabila seorang mujtahid itu berijtihad ya, atau seorang ulama itu berijtihad ya, kemudian fa akhta'a, kemudian dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Kemudian ketika dia benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Para ulama menerangkan kenapa dia tetap dapat satu pahala, karena dia sudah berusaha untuk tahari al-haq, mencari kebenaran, tapi ternyata dia jatuh, dia keliru, dia salah. Manusiawi. Ya. Karena itu salahnya ulama tidak menjadikan itu sebagai celah bagi mereka. Ya, apalagi mereka ulama yang sudah dikenal dengan berbagai macam kebaikannya. Kita tetap memuliakan dan menghormati mereka. Tapi kesalahan tersebut tidak kita ikuti. Kenapa? Kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kita lebih mencintai Al-Quran dan Sunnah. Kita lebih mencintai dalil dan hujjah. Dan gak boleh seseorang lantaran hormatnya dia, lantaran sayangnya dia, cintanya dia kepada ulama, akhirnya dia meninggalkan dalil yang lebih kuat. Gak boleh. Haram hukumnya. Bahkan itu bisa merusak ya, merusak ya akidahnya, bisa merusak tauhidnya dia, bisa. Kenapa? Karena dia tidak tunduk dengan Allah dan Rasul-Nya, dan dia lebih mendahulukan ya perasaan dia, hormatnya dia atau sayangnya dia kepada ulama tersebut. Makanya kita nggak boleh itu jatuh kepada taklid buta, taklid yang tercela. Karena itulah ya wajib bagi kita untuk berusaha mengetahui dalil dari suatu permasalahan. Minimal kita baca deh, nggak cuman kita tahu oh ini pendapat Ustadz Fulan, ini pendapat Syekh Fulan, enggak. Kita berupaya cari tahu apa dalilnya sehingga mereka berpendapat dengan pendapat seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran sebenarnya agar kita bisa bersikap dengan sikap yang ilmiah. Karena ya zallatul ulama, ya ketergelinciran ulama itu menyebabkan manusia kaum muslimin terpecah menjadi tiga. Pertama, mereka yang
ya, ketika melihat ulama jatuh kepada kesalahan, langsung dicela ulama tersebut, langsung direndahkan kedudukannya. Ini tentunya adalah pendapat yang sangat berlebihan. Karena sebagaimana kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, lau kullama akhta'a al-alim, apabila ada seorang alim yang jatuh kepada kesalahan, kemudian kita langsung jatuhkan kehormatannya, kita langsung tikam dia, kita langsung salahkan dia, maka enggak akan tersisa satupun ulama. Enggak akan tersisa. Kecuali Rasulullah. Ya, enggak akan tersisa. Kenapa? Karena semuanya enggak ada ya yang maksum, pasti melakukan kesalahan. Ini adalah orang-orang yang berlebihan, yang hulu. Ya. Dan ini mereka adalah orang-orang yang bisa jatuh kepada ya bencana, ya, azab, itu pemikiran yang sesat seperti Khawarij yang gemar mencela para ulama. Sementara di sisi yang lain yang berseberangan dengan kubu yang ini, yaitu mereka yang begitu mengagungkan bahkan mengkultuskan ya ulama-ulama tertentu, bahkan hingga taklid kepada mereka. Sehingga apabila ada perkataan ulama tersebut yang menyelisihi dalil, tetap diterima ucapannya, bahkan dalil itu ditakwil, ya, ditahrif, gara-gara untuk membela perkataan ulama tadi atau mencari-cari pembenaran. Ini juga sikap yang jelek, yang buruk, ya. Nah, yang pertengahan adalah apa? Adalah kita mengikuti mereka apabila selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka keliru, kita tidak terima pendapatnya, kita tetap cintai orangnya. Ketika mereka benar, maka kita terima kebenaran tersebut meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini selama ini. Ya, itulah seorang muslim, seorang ahlus sunnah. Ya, demikian pula di dalam mendidik anak juga sama. Di dalam mendidik anak juga kita harus bersikap wasat, pertengahan. Ya, gak ada di antara kita yang sempurna, gak ada orang tua yang perfect. Maka ya jangan cari kesempurnaan. Ya, orang tua kita juga tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek. Karenanya kita harus pintar-pintar memilah-milah. Bagaimana cara kita memilah? Harus punya filter. Filternya itu adalah ilmu. Sehingga kita bisa mengambil mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian, ini juga akan membawa kemaslahatan bagi orang tua kita. Apabila yang diajarkan baik, kemudian kita lestarikan, mereka mendapatkan pahala yang selalu mengalir. Apabila itu kejelekan, kemudian kita hentikan, maka dosa mereka yang tadinya akan mengalir akan terhenti. Alhamdulillah. Ya, karenanya di sini penting bagi kita untuk berilmu, dan karena itulah kita belajar di pagi ini menjelang siang hari ini. Nah, baik, jadi ini contoh saja ya, artinya memang ada khilaf di antara para ulama. Kemudian juga perlu yang saya sampaikan di sini, ya. Sebagaimana tadi saya terangkan, ada khilaf yang mu'tabar, yang rajih, ada khilaf yang marjuh, khilaf yang lemah. Khilaf yang lemah ini, maka ini ya itu tidak boleh ditengok. Artinya begini, ya. Contoh misalnya tentang bab perbedaan pendapat tentang masalah nikah mut'ah. Memang disandarkan ini ada pendapat Ibnu Abbas, tapi ternyata lemah. Ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang ada pendapat ini disandarkan kepada Ibnu Abbas misalnya, berarti khilaf dong, jadi nggak apa-apa nikah mut'ah. Maka kita katakan ya itu nggak benar, itu harus diingkari dengan cara yang keras. Apabila di situ ada perbedaan pendapat, yang satu ada dalil yang rojih, apalagi dalam perkara yang usul, yang pokok atau perkara yang disepakati, sementara yang satu nih pendapatnya syadz, ya, pendapatnya tidak disokong dengan dalil, pendapatnya lemah, ya, maka itu harus diingkari dengan cara yang keras. Ya, diingkari dengan cara yang keras. Ya. Dan boleh ya yang berbeda pendapat itu divonis menyimpang. Boleh. Ya, maksudnya dihukumi perbuatannya itu, perbuatan atau keyakinannya itu menyimpang. Ya. Meskipun kita tidak dituntut untuk menghukumi orang ya, dan kita berusaha untuk tidak mudah menghukumi orang, tapi apabila ada pendapat yang marjuh, kita boleh menvonis perbuatan, perkataan atau keyakinannya. Yang Anda pahami
misalnya yang Anda yakini, yang Anda ucapkan, yang Anda lakukan itu adalah lemah, itu batil, itu bid'ah, itu sesat, boleh seperti itu. Ya. Apabila itu khilaf yang marjuh, khilaf yang lemah, yang apa ya namanya, yang sebenarnya tidak diakui. Nah, karenanya jangan sampai kita menjadi seperti sebagian orang yang karena tidak punya pondasi, nggak punya filter untuk bisa memilah-milah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak apa-apalah, yang penting khilaf. Ya, oh ini kan khilaf, ya udah ya akhi ya ukhti, ya udah kita biarin aja. Ini ucapan yang apabila diitlakkan seperti ini itu keliru dan berbahaya. Karena harus dirinci. Kalau itu memang khilaf yang mu'tabar, ya boleh. Ya, tapi bukan artinya nggak boleh ada pengingkaran. Boleh ada pengingkaran, tapi dengan cara yang baik. Ya. Tapi kalau itu khilafnya yang tidak mu'tabar, khilaf yang marjuh, ya, maka nggak boleh kita diem gitu loh. Karena ini bagian dari nahi mungkar. Karena salah satu dari pendapat itu, dari dua pendapat yang berbeda itu, salah satunya pasti mungkar. Satunya ma'ruf, satunya mungkar, satunya hak, satunya batil. Itu udah pasti yang seperti itu. Ya. Karenanya kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Nah, jadi jangan sampai seperti seorang yang melegitimasi, ya yang penting apa namanya, ya ini kan ada dalilnya, ini ada khilaf. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Tetap harus ada ya upaya untuk mencari tahu tentang dalil. Nah, termasuk dalam bab azan seperti ini, para ulama udah menerangkan memang hadisnya dhaif. Tapi kita nggak bisa pungkiri di situ ada sejumlah ulama yang kita nggak bisa menutup mata ya yang menerima keabsahan hadis ini, seperti Ibnul Qayyim, meskipun di konon dikatakan beliau rujuk dari pendapatnya, tapi beliau tetap menganjurkan untuk mengazankan bayi. Dan ini pendapat jumhur dari para ulama mazahib. Ya. Nah, karena itu mereka yang mengimplementasikan atau menerapkan azan, yang mengamalkan azan, mengazani bayi, maka kita tidak ingkari dengan pengingkaran yang keras. Boleh kita ajak diskusi, misalnya, ukhti, itu hadisnya dhaif loh misalnya. Oh enggak kok, aku baca di buku ini hadisnya hasan kok, ini kata Imam Ibnu Qayyim. Nah, kemudian ada diskusi, gak apa-apa. Ya, setelah itu saling menghormati. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah tahnik, ya, mengoleskan kurma atau yang manis ya seperti madu yang dilakukan oleh Nabi di langit-langit mulut bayi. Nah, ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin saat ini. Ketika kita punya bayi, ya itu yang dianjurkan adalah melakukan tahnik, yaitu dengan cara kita melembutkan sebutir kurma, kita kunyah sampai halus, ya, atau boleh juga itu tidak dengan cara dikunyah misalnya. Ya, jadi intinya itu kurmanya adalah sampai halus. Boleh misalnya di blender, boleh misalnya diulek. Intinya kurma sampai halus, tapi umumnya dikunyah. Di sini ya diterangkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi, lebih utama dikunyah, tapi boleh dilembutkan dengan cara lain. Kemudian ya ketika kurma itu sudah lembut, sudah hancur, itu diambil sedikit dan dioleskan di langit-langit mulut bayinya, di langit-langit dioleskan. Sebagian orang yang mempraktekkan teknik itu banyak yang keliru. Ya. Jadi cuma ditaruh di lidah atau ditaruh di mulut atau bahkan di ujung bibir. Seakan-akan seperti dikasih makan, bukan. Ya. Teknik itu dari kata hannaka yuhanniku, artinya dalq, pijatan, ya. Jadi memijat bagian apa namanya? Bagian langit-langit bayi. Itu memang banyak penelitian yang dilakukan, banyak manfaatnya. Ya. Di antaranya untuk merespon bayi ya di dalam menstimulasi mulutnya, ya. Nah, kemudian juga ada yang berpendapat untuk membangun antibodi. Wallahu a'lam bishawab, ini sebagian ahli itu menolak asumsi seperti ini. Ini kan asumsi ya. Karena yang masukkan air ludah ya kan. Nanti akan membentuk antibodi. Itu suatu hal yang kurang pas ya, kurang tepat. Akhirnya ada yang mengkiaskan teknik ini sama dengan vaksin misalnya, karena membangun antibodi ya. Itu setahu saya kias yang tidak tepat ya, kias ma'al farik ya. Karena di dalam penelitian
itu disebutkan bahwasanya ya sejumlah bayi yang ditahnik ya, karena ini kurma atau benda-benda yang manis seperti madu, ya itu ternyata bermanfaat untuk sang bayi. Nah, ya kita baca dulu sini. Caranya dengan meletakkan sebagian kurma yang lembut di ujung jari, ya. Kalau bisa jari kanan, gunakan jari telunjuk, ya. Karena jari telunjuk adalah jari yang paling baik untuk apa namanya? Untuk dikendalikan dibandingkan jari-jari yang lainnya, ya. Dan pastikan kondisi tangan kita bersih, steril. Jangan dari macam-macam ya. Karena apa? Karena tentunya ya eh, apabila tangan kita kotor ya, itu bisa membawa madharat gitu loh. Lalu kemudian jarinya itu dimasukkan ke dalam mulut sang bayi sembari digerakkan. Kenapa digerakkan? Karena itulah tahnik ya. Ada aktivitas tahnik, hannaka yuhanniku, tahnikan. Ya diusap-usap seperti dipijat-pijat. Tapi secara lembut, harus lembut. Ya, ke arah kanan dan kiri sampai bagian langit-langit mulut bayi itu terkena semua seharusnya. Ya, atau sebagian besarnya. Ya. Nah, lebih dianjurkan kurma, lebih utama kurma ajwa. Jika tidak ada maka boleh ya kurma yang lainnya, ya kurma kering, kurma basah, kurma muda, atau kalau nggak ada boleh dengan apapun yang manis seperti madu. Ini diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau bercerita, ya, wulida li ghulamun, aku dikaruniakan seorang anak laki-laki. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun menjumpai Nabi, menemui Nabi. Ya. Nah, setelah bertemu dengan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Fasammahu Ibrahim. Anakku diberikan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamrin. Kemudian beliau mentahniknya dengan sebutir kurma. Wada'alahu bil barakah. Kemudian mendoakan baginya keberkahan, ya. Wadafa'ahu ilayya. Kemudian mengembalikan anak itu kepada diriku. Nah, kemudian disebutkan di sini ini ya bagusnya meskipun ringkas, di sini Syekh tetap membawa bukti-bukti ya, adanya bukti-bukti ilmiah. Beliau menerangkan apa manfaat teknik? Teknik itu memberikan pengaruh yang baik bagi kesehatan menurut para ahli medis. Kenapa kita di sini mengacu kepada keterangan ahli medis? Karena begini yang perlu kita pahami bersama. Sebagai seorang muslim, kita diberikan Allah dua tanda ayat atas kebesaran Allah. Dengan dua tanda itu kita bisa menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak bisa menyaksikan Allah itu sendiri, zatnya Allah, tapi tanda-tanda kebesaran Allah bisa kita saksikan. Allah turunkan kepada apa? Allah turunkan dalam bentuk dua ayat. Pertama, ayat qauliyah Al-Qur'an. Firman-Nya, perkataannya. Ini adalah yang paling utama untuk kita pegang. Ya, yang paling otentik dan yang paling primer untuk bisa mengenali pencipta kita adalah Al-Quran. Yang kedua adalah ayat kauniyah, alam semesta. Makanya kita selalu diperintah di dalam Al-Quran untuk melakukan observasi, pengamatan. Ya, karena kita sering diajak untuk melihat, ya, mengamati, mengobservasi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diajak untuk menelaah dan meneliti apa yang ada di sekeliling kita. Dari sunnah kauniyah Allah. Makanya sunnah ada dua, sunnah kauliyah, yaitu dari firman-Nya Allah, sunnah kauniyah. Hal yang bersifat alami. Ya. Nah, seperti misalnya contoh gravitasi, ya. Ya, ketika dilakukan penelitian semua pasti jatuh ke bawah, itu apapun sebutannya ya. Sekarang dikatakan gravitasi, maka itu adalah sunnah kauniyah Allah. Ya. Segala sesuatu ya akan jatuh ke bawah, ya. Lalu kemudian juga setelah itu manusia melakukan penelitian terhadap berbagai macam hal. Dari situlah muncul berbagai macam ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia. Ya, karena Allah yang berikan kemampuan tersebut. Termasuk ilmu kedokteran, ilmu kesehatan.
Berbicara tentang ilmu kedokteran, ya, dari zaman dahulu ketika orang itu sakit, ada berbagai macam cara-cara pengobatan. Baik itu yang bisa dibuktikan, ya, ada pembuktiannya secara ilmiah, namun juga ada yang hanya sekedar klaim atau dengan cara-cara yang tidak tepat, ya. Nah, contohnya misalnya begini ya, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini, ketika kita bicara tentang ilmu kedokteran ya, terlepas itu dari kedokteran barat atau oriental dan sebagainya, manusia melakukan eksperimen, penelitian. Mereka meneliti penyakit sesuai dengan ilmu pengetahuannya saat itu. Dan di zaman ini, ya, baik Anda mau terima atau tidak terima, ya, sesuatu yang paling mudah untuk dibuktikan karena selalu diiringi dengan riset, ada bukti penelitian-penelitian yang dilakukan dan itu dilakukan berulang-ulang kali, itu adalah, ya, medis modern. Ketika saya mengatakan modern bukan artinya selalu berkiblat ke arah barat, enggak. Memang mungkin yang berkembang saat ini di barat gitu ya. Nah, bukan artinya pengobatan oriental itu berarti tidak tidak bermanfaat. Itu juga apabila bisa dibuktikan, ya, baik itu secara ilmu fisiologi dan seterusnya, maka itu suatu hal yang tentunya juga tidak akan saling kontradiksi dengan, ya, eee, dengan ilmu barat atau yang lainnya atau ilmu medis modern gitu loh, ya. Karena sejatinya medis modern pun juga mereka mengambil obat-obatan juga dari alam, ya, yang mereka ekstrak secara kimiawi, makanya dikatakan obat kimia. Bukan artinya obat kimia itu berarti, ya, pasti selalu apa namanya membahayakan, tidak gitu loh, ya. Nah, oleh karena ya memang banyak sekali teori-teori di dalam kesehatan ya. Semua itu silakan Anda ikuti yang mana saja yang Anda merasa yakin dengannya. Ya, ada holistik, ada apa namanya, naturopati dan seterusnya. Selama Anda mengikutinya karena Anda membangun keyakinan tersebut dari bukti, dari proof. Nah, banyak pengobatan itu proof-nya, buktinya dibangun dengan testimonial, dengan testimoni. Ini sebenarnya boleh-boleh saja, tapi ini tidak kuat, tidak adequate juga, tidak memadai. Kenapa? Karena tiap orang beda-beda. Kebanyakan obat-obatan alternatif itu, ya, yang dijadikan sebagai argumentasi adalah testimoni. Padahal testimoni itu bisa jadi tiap orang beda-beda, atau bisa jadi orang itu tidak jujur, atau bisa jadi ada variabel-variabel yang lainnya. Karena yang paling penting, ya, seharusnya itu adalah kita lihat riset penelitian, ya, hasil riset dan penelitian. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena nggak sedikit nih dari teman-teman itu yang mereka nggak tahu ya, seakan-akan langsung kontra, anti dengan medis modern. Langsung dikatakan, ya langsung udah main lah teori-teori apa namanya, teori konspirasi dan lain sebagainya, ya. Itu sudah banyak asumsi-asumsi. Kita nggak pungkiri, memang ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang kafir, ya, yang mereka juga bermain atau mereka bisnis ya di dalam ilmu kedokteran modern. Tapi tidak semua orang Islam itu bodoh. Nggak semua orang Islam itu, ya, mereka tidak punya kemampuan gitu loh. Artinya dalam hal ini kita bersikap objektif. Kita boleh a priori dan antipati tapi ilmiah. Ya, artinya aku nggak mau nih menerima konsep ini sampai aku tahu buktinya, boleh. Itu bagus malah, ya. Nah, sedangkan di sisi lain juga kita nggak boleh terlalu mudah percaya. Misalnya dengan obat-obatan herbal-herbalan, ya. Nah, itu juga juga kita perlu apa ya, perlu aware, perlu bersikap ilmiah. Contoh nih misalnya ya, tanpa ada maksud sama sekali untuk menjelek-jelekkan, ya, ini mohon diperhatikan, tidak ada maksud sama sekali. Cuman saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir secara kritis nih. Contoh misalnya, ada seseorang yang dia menyampaikan nih,
tentang taruhlah kesehatan. Misalnya dikatakan bahwasannya yang menyebabkan penyakit pada manusia itu susu sapi misalnya. Oke, ini klaim ya, ini klaim. Nah, boleh-boleh saja orang menyampaikan seperti ini. Karena seseorang bisa melakukan klaim. Nah, tapi kita sebagai seorang muslim yang cerdas, tentunya kita nggak langsung menerima dong setiap ada upaya apa ucapan ataupun klaim. Kita cari tahu apa argumentasinya, apa buktinya. Nggak cuma lihat yang menyampaikan siapa. Oh, ini orang-orang yang dikenal, ini orang-orang yang gini. Jangan. Lihat apa buktinya, apa argumentasinya. Ya, apakah ada penelitiannya atau risetnya susu sapi itu memang benar-benar membahayakan. Nah, ini biasanya seperti ini ya. Cara yang paling efektif adalah dengan membangun apa? Membangun yang namanya eh, ideologi kepada teman-teman muslim dengan agenda-agenda konspirasi. Jadi ketika misalnya dikatakan mana buktinya? Wah, buktinya itu udah disembunyikan oleh orang barat. Mereka cuman menunjukkan. Nah, itu repot kalau udah seperti ini gitu loh. Ya. Seakan-akan kita semua itu orang-orang yang mohon maaf bodoh dan bisa dibohongin begitu saja gitu loh. Ya. Seperti misalnya ya, kalau ingin sehat ya, misalnya makan tempe mentah dengan kurma. Oke, ini boleh-boleh saja orang punya pendapat seperti ini gitu loh. Tapi kita hendaknya berusaha untuk bersikap objektif dan ilmiah. Pertama, ada nggak penelitiannya, risetnya, tempe mentah itu ya hal yang bermanfaat. Karena setahu saya, kalau saya pribadi punya punya apa ya, punya basic ya dulu kuliah di jurusan biologi, saya dulu mengambil mikrobiologi. Nah, tahu, tempe ini adalah kedelai yang difermentasi. Tempe yang mentah, setahu saya, itu tidak baik. Kenapa? Karena banyak ragi, banyak bakteri-bakteri yang kita nggak tahu bakteri baik ataupun bakteri enggak. Makanya perlu ada penelitian. Makanya dianjurkan tempe itu kalau nggak digoreng ya direbus. Yang sehat memang direbus. Makan tempe mentah, ya itu banyak dari teman-teman ya yang ahli makanan dan sebagainya itu nggak baik sebenarnya gitu loh. Kemudian dikombinasi dengan kurma misalnya. Ya kurma tentu saja baik dan bagus. Ya, maksud saya boleh-boleh saja orang itu dia memberikan anjuran dari pengalaman misalnya, dari pengalamannya. Oh, aku makan ini aku jadi sehat fit. Tapi belum tentu orang lain seperti itu gitu loh. Karena yang namanya keilmiahan sesuatu itu tidak diukur dengan diri kita atau diri ya hanya beberapa orang saja. Jadi riset itu harus dibangun ya efektivitasnya dan lain-lainnya itu dari berbagai macam variabel dan itu berulang-ulang gitu loh. Karenanya memang mudah bagi kita mengklaim. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Ya, karena nggak sedikit nih di antara kita, terutama para ibu-ibu yang saya perhatikan, itu mudah sekali mengikuti entah itu tren ataupun klaim, mudah, sangat mudah banget ya. Padahal seharusnya kita itu bisa belajar untuk bersikap ilmiah ya dalam segala hal ya. Karena apabila tidak kita akan mudah sekali untuk apa? Untuk dipengaruhi orang dan diombang-ambingkan terlepas dari apapun motif orang tersebut melakukannya. Alhamdulillah kalau kalau orang itu baik. Tapi coba kalau orang itu buruk misalnya, ya. Karena sekarang banyak sekali upaya-upaya ya yang sadar nggak sadar itu ya menjadi upaya untuk seakan-akan membodohkan kaum muslimin. Ya seperti misal contoh nih ya. Ini saya cuman ini aja memberikan contoh misalnya ada seorang yang dia menjual air ya. Air ini diklaim air yang berbarokah. Kenapa? Karena di dalam proses pembuatan air ini airnya diruqyah. Ya, airnya diruqyah.
Nah, padahal kita tentu bisa meruqyah sendiri kan. Nah, ini air ini diruqyah. Kemudian ternyata air ini adalah air yang memang alkalinya tinggi. Karena kita nggak menutup apa ya, nggak menutup ya bahwasanya memang ya air itu macam-macam. Yang paling baik untuk manusia itu adalah air yang normal pH-nya. Tapi memang air yang alkali, yang basah itu juga baik untuk orang-orang yang mengalami kayak gangguan pencernaan ya, seperti misalnya apa perutnya suka sebah ya karena naik asam lambung. Nah, ini air yang alkali bisa membantu menetralisir asam. Tentunya air alkali itu beda dengan air basah. Contoh air zam-zam misalnya. Ya, ini air zam-zam ini ketika diteliti memang tingkat alkalinya tinggi gitu loh. Ya, tingkat alkalinya tinggi. Makanya ada beberapa orang itu melakukan penipuan, menjual air alkali dengan nama air zam-zam. Ya, belum lagi mineral-mineralnya yang begitu banyak. Yang lebih parah lagi adalah melakukan penipuan dengan cara apa? Untuk menunjukkan, mereka mengambil beberapa air mineral kemasan yang branded, dikatakan ini adalah airnya orang kafir, karena memang itu diproduksi oleh perusahaan internasional, bahkan dikatakan air Yahudi, padahal air nggak punya agama, ya kan? Dikatakan air Yahudi, itu diuji dengan cara meneteskan betadin. Ya, diteteskan betadin. Kemudian ketika diteteskan di air mineral tersebut, itu airnya berubah jadi kuning. Karena memang ya betadin itu kan mengandung iodin. Jadi ketika bercampur dengan air yang normal, dia akan berubah menjadi kuning. Tapi berbeda halnya ketika dicampur di air yang bersifat basah. Ya, air yang dijual oleh orang tersebut. Kenapa? Ternyata iodin dari betadin tersebut ya itu di netralisir dengan adanya apa namanya? Adanya molekul air itu yang bersifat basah. Akhirnya air tetap jernih atau bening. Nah, dari hal seperti ini kan hal yang sifatnya saintifik sebenarnya. Artinya sesuatu yang bisa kita amati gitu loh. Tapi ternyata bisa dibawa untuk membangun apa? Membangun ideologi, membangun keyakinan. Dikatakan ini air Yahudi berbahaya. Air yang warnanya jadi kuning ya dikonsumsi oleh kaum muslimin itu akan menjadi racun bagi mereka, akan membunuh dan seterusnya. Sementara air jualannya dia itu dikatakan sebagai air yang barokah dan seterusnya. Dan banyak yang begitu saja percaya. Ya, makanya orang Indonesia ini ketika ada fenomena-fenomena, apalagi adanya apa pengobatan-pengobatan alternatif, itu langsung begitu mudahnya, viral, antri dan seterusnya. Ya, dan ini kenapa? Karena memang minimnya ilmu. Makanya di sini penting bagi kita, apalagi Anda, wahai para ummahat, para ibu, Anda harus membangun pola pikir yang kritis ilmiah. Nggak mudah untuk dipengaruhi, nggak mudah untuk dibohongi. Kritis ilmiah. Seharusnya seorang muslimah, apalagi muslim itu harus seperti itu gitu loh. Ya, bolehlah kita nggak tahu sesuatu, kita ragu-ragu, ya kita berusaha cari tahu, jangan langsung kita tolak, jangan langsung kita terima begitu saja. Itulah sikap kita bijak, tawakuf kalau kita nggak tahu. Misalnya ada berita misalnya tentang suatu hal, kita nggak tahu nih apa kebenarannya, maka jangan langsung diterima, jangan langsung ditolak gitu loh. Ya, kita bersikap abstain dulu sampai jelas kondisinya. Ya. Nah, ini seharusnya mauqif atau sikap kita seperti itu. Dan yang harus kita yakini, sunnah kauliyah Allah, Al-Quran, nggak akan menyelisih sunnah kauniyah, nggak akan. Sains yang benar-benar ilmiah, objektif, tidak akan menyelisih Al-Quran. Apabila menyelisihi, maka ketahuilah, nggak lepas dari dua hal. Ya, imma penelitiannya itu keliru, salah, ya, karena memang pengetahuan manusia itu terbatas, atau bisa jadi pemahaman kita terhadap terhadap Al-Quran itu yang salah, yang keliru. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi pemahaman kita yang salah. Karena kita juga manusia yang memiliki keterbatasan pemahaman. Tapi kaidahnya apabila bertolak belakang antara Al-Quran dan sains, maka kita lebih mendahulukan Al-Quran. Ya, kita harus tunduk dengan Al-Quran. Ya.
Nah, kalau boleh contoh misalnya ini, hadis tentang lalat misalnya, hadis tentang lalat. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila ada seekor lalat jatuh di wadah minum salah seorang dari kalian, apa yang dilakukan oleh Nabi? Kalau kita ada lalat, mungkin kita sudah buang air tersebut, ya enggak? Tapi Nabi ternyata mengajarkan ini, menunjukkan agama kita ini agama yang sempurna, ya. Sampai ketika ada lalat jatuh ke minuman kita, Nabi SAW itu mengajarkan dorong lalatnya masuk ke dalam, kemudian buang, ya, buang lalatnya, kemudian minum airnya, ya. Hadis ini di awal tahun 1900-an sejumlah tokoh muslim yang terpengaruh dengan aklani, dengan rasionalitas, ya, seperti Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Beda ya, Abu Hamid Al-Ghazali, ya, itu dengan Muhammad Al-Ghazali beda. Muhammad Al-Ghazali ini termasuk, ya, tokoh muslim kontemporer yang udah wafat beliau. Semoga Allah mengampuni beliau dan merahmati beliau. Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah punya kecemburuan terhadap Islam. Karena beliau punya tulisan-tulisan membantah orang-orang orientalis. Tapi beliau jatuh di dalam perangkapnya orientalis. Kenapa? Ketika beliau mendapatkan dalil-dalil yang seakan-akan menolak akal sehat, maka beliau pun menolak dalil tersebut atau mentakwilnya. Itu yang beliau lakukan tentang hadis lalat. Ya, tujuannya untuk membela Islam. Apa yang beliau lakukan? Beliau melemahkan hadis tersebut. Padahal ini hadis yang muttafaqun alaih. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disepakati kesahihannya. Beliau kritisi. Kenapa? Karena enggak masuk akal. Kemudian setelah dikritisi hadis itu, beliau menunjukkan juga adanya takwil dan seterusnya. Hingga di awal tahun 2000-an ada seorang syekh, murid dari Syekh Utsaimin, Dr. Saleh As-Saleh. Beliau punya murid, ya, mahasiswa dari universitas, saya lupa ya. Itu yang meneliti tentang mikroorganisme, mikrobiologi. Lakukan penelitian. Dan penelitian itu adalah meneliti tentang air yang dimasuki lalat. Nah, jadi banyak ya yang sudah mulai punya pola pikir, lalat ini kan binatang yang jorok, ya kan? Apabila binatang yang jorok ini itu kan sebagai vektor penyakit kan, vektor penyakit, berbagai macam penyakit yang bisa memindah-mindahkan penyakit karena dia membawa kuman, bakteri dan lain sebagainya. Tapi yang menariknya, lalat ini tuh sehat, baik-baik aja. Ya. Lalat ini kok baik-baik aja padahal dia membawa begitu macam penyakit. Berarti logikanya lalat ini memiliki imunitas atau kekebalan terhadap bakteri atau kuman yang dia bawa. Logikanya seperti itu. Kemudian dilakukanlah penelitian. Singkatnya, penelitiannya adalah meneliti air yang dijatuhkan lalat padanya. Jadi ada satu airnya biasa aja. Kemudian ada gelas yang kedua, lalat yang jatuh ke air kemudian didorong. Yang ketiga, lalat yang jatuh kemudian tidak didorong lalatnya. Kemudian diambil sampling airnya, kemudian ditaruh di petri dish, ya, di cawan petri, untuk melihat bakteri apa yang tumbuh. Di cawan petri yang pertama, yaitu air yang biasa, itu muncul bakterinya. Ya, muncul bakteri. Pasti itu ada, mikroba pasti akan tumbuh dan muncul. Karena di dalam air itu juga tetap akan ada bakteri, tapi jumlahnya tidak banyak. Dan tidak mengandung banyak bakteri patogen. Yang kedua dan yang ketiga itu gelas yang berisi yang tadi dijatuhkan lalat. Ya. Nah, itu yang menarik. Di awal pertumbuhannya itu muncul ketika diidentifikasi itu bakteri patogen, di antaranya bakteri Escherichia coli, itu banyak. Tapi yang menarik, di air yang didorong lalat padanya itu dalam hitungan jam tiba-tiba muncul galur putih. Itu ternyata semacam fungi atau jamur. Nah, ketika diteliti, jamur ini menekan dan membunuh perkembangan bakteri patogen.
dan dia tidak berbahaya untuk manusia. Dan dari sinilah akhirnya manusia ketika melakukan penelitian, mereka tahu di balik semua ucapan Rasulullah selama itu sahih dari Nabi, yang mana ketika Nabi menyampaikan itu ya seakan-akan nggak masuk akal, ternyata pengetahuan manusia belakangan ketika teknologi semakin maju itu membuktikan ya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah suatu kebenaran. Ya. Kita membenarkan hadis Nabi bukan karena penelitian, bukan. Sekalipun nggak ada penelitian, sekalipun itu nggak masuk akal, kita akan mengimani, membenarkan Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu dari Allah. Akal kita nggak mampu menjangkau. Ya, itu. Adapun selain Rasulullah, apabila ada perkataan yang nggak masuk akal, perkataan aneh-aneh, maka kita nggak berkewajiban untuk mengikuti orang tersebut. Ya, karena apa argumentasinya? Ketika dia menyampaikan sesuatu yang nggak masuk akal misalnya, ada buktinya nggak? Nah itu seharusnya demikian. Tapi kalau itu memang benar dari Rasulullah, pasti benar. Dan gak akan menyelisihi sunnah kauniyah Allah. Makanya di dalam teknik ini, itu Syekh Yusuf ya Muhammad Al-Hasan, beliau memberikan penjelasan dari hasil penelitian, itu pengaruhnya baik bagi kesehatan menurut para ahli medis. Ada salah seorang ahli yang bernama Dr. Faruk Masahil, ya, sepertinya dari apa namanya Qatar ya. Beliau berkata di dalam salah satu makalahnya yang dimuat di majalah Al-Ummah Al-Qatariyah, ya. Beliau mengatakan teknik dengan semua bentuk takarannya adalah mukjizat kenabian. Kenapa dikatakan mukjizat kenabian? Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi ini itu tidak mendatangkan madarat bagi sang bayi. Dan ini suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, ya, atau agama-agama lain. Dan ini terbukti secara medis yang telah dilakukan manusia selama 14 abad lamanya. Agar kelak manusia bisa mengetahui tujuan dan hikmah di baliknya. Bisa jadi nih, apa yang dilakukan oleh Nabi 14 abad yang lalu, itu terkuak hikmahnya, ya, 1 abad berikutnya, 5 abad berikutnya, atau bahkan puluhan abad setelahnya. Ketika teknologi itu semakin maju. Ya. Para dokter telah menjelaskan bahwa setiap anak kecil, terutama bayi yang baru lahir atau menyusu, riskan dengan kematian. Dan ini memang benar. Ya. Artinya bayi yang baru lahir itu, resiko kematiannya itu tinggi. Ya, apalagi di zaman itu nggak seperti zaman sekarang ya. Nggak ada inkubator, nggak ada tempat yang benar-benar steril. Sekarang di rumah sakit, itu tempat bisa dibikin steril, ada inkubator, ada tempat yang nyaman lah. Ya. Nah, bayi itu riskan dengan kematian. Apabila terjadi salah satu dari 2 hal ini. Pertama, apabila dia mengalami defisiensi kandungan gula di dalam darah. Karena ketika bayi baru dilahirkan, itu kandungan darahnya rendah. Ya, makanya dia butuh asupan. Di antaranya dia dapatkan itu dari ASI. Ya. Dan apabila tidak dipenuhi, bayi akan kelaparan dan itu bisa membahayakan. Ya, dan yang kedua, apabila panas suhu tubuhnya menurun di saat udara dingin melanda. Jadi pada saat kondisi dingin, ya, itu ternyata suhu tubuhnya ikut menurun. Itu sangat membahayakan sekali. Nah, dan ini ternyata dengan melakukan teknik, pertama bisa membantu ya meningkatkan kadar gula pada sang bayi. Yang kedua juga sama, itu bisa menaikkan ya suhu tubuhnya. Ini dari penelitian yang dilakukan oleh dokter dokter ya Faruk Masahil. Ya. Dan banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang lainnya berkaitan dengan hal ini. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini bahasan kita terakhir pada siang hari ini, memberikan nama yang baik pada anak. Ini haknya anak, ya. Karena di antara keistimewaan manusia itu Allah berikan kemampuan untuk at-tasammi, memberikan nama. Karena Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa ya mengklasifikasi. Ketika kita melihat aja nih, kalau kita tengok ya apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan An-Nahl 78, ya, wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kamu bersyukur.
Ibnu Katsir ketika menafsirkan, Allah memberikan pendengaran. Kata beliau, alladzi yudrikuna bihil aswat, yang mana dengan pendengaran itu manusia itu bisa memahami, bukan mendengar loh. Beliau tidak mengatakan alladzi yasma'una bihil aswat. Manusia bisa mendengar dengan alat pendengarannya itu, bukan, tapi memahami. Di sini Ibnu Katsir ingin menunjukkan bahwasanya apa yang didengarkan oleh manusia itu ada yang bisa dipahami dan ada yang tidak bisa dipahami. Yang bisa dipahami itulah bahasa. Inilah kemampuan komunikasi yang Allah berikan kepada manusia. Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Allah yang allamahul bayan, mengajarkan manusia bisa menjelaskan, bisa berkata-kata, bisa berbahasa. Allah yang ngajarin. Itu Allah ajarkan melalui apa? Juga pertama kali kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Kemudian Allah berikan kepada kita al-absar, penglihatan. Ya. Kata Ibnu Katsir, dengan penglihatan ini manusia bukan hanya yang durun, tidak. Tapi ya yahussunal mar'iyat. Yahussuna itu artinya sensing. Ya al-mar'iyat itu visual, bukan hanya 2 dimensi, tapi 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya. Bukan hanya melihat sesuatu, tapi juga bisa melihat warnanya, bentuknya, ukurannya, teksturnya, dan seterusnya. Jadi apa yang kita lihat di sekeliling kita, yang saat ini Anda misalnya lihat ya di samping kanan kiri Anda ketika Anda tengok, itu ada benda-benda, barang-barang dengan berbagai macam bentuk, warna, ukuran, tekstur, itu unik, berbeda-beda. Dari situlah kita diberikan Allah kemampuan untuk bisa mengklasifikasikan apa yang kita lihat sesuai dengan karakternya, sifatnya, bentuknya, ukurannya. Kemudian kita bisa memberikan nama. Oh, ini ternyata laptop namanya. Ini namanya meja, ini gelas, ini, itu. Itu enggak Allah berikan kepada setiap makhluknya. Oh, ya Allah berikan kepada kita manusia. Ya. Karenanya kita diberikan kemampuan untuk bisa memberikan nama. Dan nama itu suatu hal yang penting. Karenanya anak kita pun juga harus diberikan nama. Allah pun juga menciptakan makhluk, Allah berikan nama masing-masing makhluknya. Dan tiap-tiap nabi dan rasul juga punya nama. Dan dari nama-nama inilah Allah akan memanggil mereka. Itu adalah bentuk pengakuan atas entitas mereka. Makanya anak juga punya hak untuk diberikan nama. Di antara hak buah hati yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah apa? Diberikan nama dengan nama yang baik. Ya. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat ya Abu Wahab Al-Khathami, Nabi SAW pernah bersabda, ya, beliau mengatakan, tasammu bi asma'il anbiya. Berikan nama anak-anakmu dengan nama para nabi. Ini anjuran. Kasih nama dengan namanya para nabi. Ibrahim, Yahya, Zakaria, ya, apa namanya? Adam, Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, seterusnya. Itu nama-nama yang indah. Kenapa? Karena memberikan nama-nama dengan nama-nama nabi itu bisa menautkan mereka dengan orang yang dijadikan nama tersebut. Anak Anda dikasih nama Ibrahim. Oh, ternyata Ibrahim ini dari nama Nabiullah Ibrahim. Dia akan muncul secara tabiat untuk menyenangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pengen untuk meneladani beliau. Ya. Nah, coba kalau seandainya Anda memberikan nama kepada anak Anda misalnya dengan nama misalnya anak perempuan apa namanya? Madonna misalnya. Misal nih. Ketika dia udah gede dia ngelihat, umiku kenapa ngasih aku nama Madonna? Oh, berarti ternyata umiku atau abiku senang sama Madonna. Dilihat dia, Madonna itu siapa? Ternyata perempuan yang seperti ini, seperti itu. Anda menautkan dia dengan sosok yang gak baik. Itu berbahaya. Ya. Sekarang orang lebih banyak memberikan nama anaknya dengan nama-nama ya pemain film lah, aktris lah, aktor lah dari Korea, dari ini. Ngefans sama mereka, itu berbahaya. Bisa menautkan mereka dengan orang-orang buruk. Padahal almar'u ya ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia sayangi. Apa yang dia sayangi, dia cintai. Karena ya kasih nama dengan nama-nama orang baik. Wa ahabbul asma'i ilallahi ta'ala, dan nama-nama yang paling dicintai Allah, ini perhatikan, yang paling dicintai Allah kata Nabi, Abdullah wa Abdurrahman. Itu nama yang paling dicintai oleh Nabi. Ya.
Kasih nama dengan nama Abdullah, Abdurrahman, atau penghambaan kepada nama-nama Allah, Abdul Hamid, Abdul Majid, ya, Abdul Kudus, silakan. Kenapa? Karena ketika mereka tahu nih, nama ini mengandung penghambaan kepada Allah, maka dia diharapkan sadar, aku ini hamba Allah. Tugasku beribadah. Aku ingin hidup di dunia ini untuk mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Ketika dia diberikan nama, misalnya ya Abdul Qawi, hambanya ya Allah yang maha kuat. Allah memiliki nama Al-Qawi. Berarti Allah itu memiliki kekuatan. Aku hanya bisa mencari kekuatan dari Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang kuat. Aku ingin menjadi orang yang kuat. Ya, makanya nama-nama yang dicintai Allah, nama-nama Abdullah dan Abdurrahman. Ulama juga menyebutkan derivat dari itu, yaitu nama-nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah. Ya. Kemudian wa asdaquha harithun wa hammam. Ya, dan nama yang paling jujur ya, itu adalah nama Haris dan Hammam, ya. Haris itu ksatria, apa penjaga. Ya, Hammam itu orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, yang bersemangat. Ya, wa akbahu ya, wa akbahuha, dan yang paling jelek adalah Harab wa Murrah. Nama Harab artinya perang, Murrah artinya pahit, getir. Ya. Karena yang memberi nama anak adalah hak anak. Dan ini ada pada ayah tanggung jawabnya, wewenangnya. Tapi enggak mengapa ayah menyerahkan kepada sang ibu. Misalnya dia katakan, istriku silakan kamu yang kasih nama. Tapi apabila sang suami memberikan nama, maka itu haknya. Enggak boleh istri menentangnya. Kecuali kalau nama itu jelek. Nasihati. Misalnya istrinya pengen ngasih nama yang bagus. Tiba-tiba bapaknya ngasih nama misalnya apa namanya, nama-nama yang jelek misalnya, atau nama-nama yang gak jelas. Ya, anak misalnya dikasih nama Ifrit misalnya. Ya, misalnya contoh Ifrit, ya itu kan salah satu nama jin ya, jenis jin ya. Ya, maka jauhi. Karena ada orang tua apalagi di zaman dahulu itu ngasih nama itu dengan cara yang aneh. Kadang-kadang mereka buka Al-Qur'an kemudian mereka tutup mata, mereka uh, apa? Mereka menunjuk dengan jari telunjuknya, apapun yang keluar ditunjuk dari ayat itu, anaknya dikasih nama itu. Coba kalau yang ditunjuk misalnya apa namanya? Kafirin misalnya, atau fasikin, atau zolimin misalnya, bahaya. Ya, dulu juga pernah ada, ini ada seorang kawan yang bercerita kepada saya, dia punya teman namanya Tony. Ternyata nama panjangnya adalah siapa? Imam Syaitoni. La haula wala quwata illa billah. Ya, Imam Syaitoni, dipanggil Tony. Kalau saya pribadi, saya juga punya kisah nyata. Saya pernah beberapa tahun yang lalu di Surabaya, ketika itu ada jadwal ngisi ke Gresik ya. Ketika itu ada jadwal ngisi ke Gresik ya. Nah, saya waktu itu dijemput oleh bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini dipanggil oleh orang lain dengan panggilan Pak Fatah. Pak Fatah. Nah, kemudian saya ngisi di masjid, ya kalau nggak salah Masjid Ahmad Dahlan ketika itu di Gresik. Nah, saya juga sempat ngisi materi tentang masalah kewajiban memberikan nama, haknya anak diberikan nama yang baik. Ketika pulang, ketika balik ini ya, di mobil beliau bertanya, Pak Ustadz, kayaknya saya apa perlu juga untuk ganti nama? Saya bilang, loh nggak usah Pak, Fatah itu bagus, nama salah satu nama Allah ya, Abdul Fatah ya. Jadi mungkin nama antum itu maksudnya adalah orang yang membuka, artinya membuka kebaikan. Tapi Pak Ustadz, nama saya itu bukan dari nama Fatah. Orang tua saya memberikan nama siapa? Fata Morgana ternyata namanya. Subhanallah ya. Jadi ternyata nama panjangnya Fata Morgana. Ah, yang benar Pak. Iya benar Pak Ustadz. Akhirnya ditunjukkan KTP-nya. Benar ternyata namanya Fata Morgana. Nah, terus dia bilang ketika saya dulu waktu SMA, saya dipanggil Morgan. Jadi gitu ya. Nah, jadi perlu nggak saya mengganti nama saya? Waktu itu saya sampaikan, kalau Fata Morgana itu kan artinya semu ya Pak, palsu. Itu mengandung nama yang nggak baik. Jadi nasihat saya kalau bisa diganti saja Pak. Nama Fatah itu bagus. Jadi bisa diganti nama apa namanya? Abdul Fatah. Nah, taib. Nah, juga boleh diwakilkan kepada kakek atau neneknya.
ya, dalam rangka untuk menghormati mereka, ya, supaya mereka senang. Dahulu Rasulullah SAW bersikap optimis, tafaul, dengan nama-nama yang baik. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata di dalam buku beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, bahwa Rasulullah ketika melihat Suhail, Suhail itu isim tasgir dari kata sahal. Isim tasgir itu ini adalah salah satu kelebihan di bahasa Arab. Ya, itu adalah mekanisme di dalam bahasa yang bisa merubah isim, ya, kata benda itu menjadi kecil. Contohnya kitab, itu di tasgir menjadi kutayib, artinya kitab yang kecil. Ya, dan ini juga berlaku dengan nama. Makanya mungkin Anda jangan heran ketika ada orang namanya, ya, Utsaimin, kayak nama ulama kita. Itu tasgir dari Utsman, dari kata Utsman. Husain itu tasgir dari kata Hasan, artinya Hasan kecil. Makanya Husain adiknya Hasan. Ya. Kemudian contoh lagi misalnya banyak sebenarnya, ya. Apa namanya? Kayak Sahal ini. Sahal namanya Sahal menjadi Suhail. Makanya ketika para ulama memanggil anaknya, seharusnya ya baniya menjadi ya bunayya. Bunayya itu tasghir. Dari kata baniya menjadi bunayya. Ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apabila dipanggil dengan panggilan seperti ini menunjukkan kasih sayang, cinta kasih. Makanya Nabi ketika melihat ada yang namanya Suhail bin Amr ketika hari perjanjian Hudaybiyah, padahal Suhail bin Amr ini ketika itu bukan seorang muslim, ya. Nah, beliau berkata kepadanya, ya, sahala amrokum, semoga Allah memudahkan urusanmu. Dan juga boleh kita misalnya ketemu dengan kenalan kita orang non muslim, misalnya orang kafir, kita boleh mendoakan kebaikan, ya, bukan mendoakan ampunan. Misalnya kita doakan hidayah, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Juga boleh kita mengucapkan ya mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kamu. Boleh. Urusan-urusan seperti ini duniawi boleh kita doakan kebaikan untuk dirinya. Ya. Misalnya kita ketemu sama orang non muslim yang kita kenal, ya Pak, mudah-mudahan lancar ya Pak urusannya Pak. Ya Bu, mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan. Boleh seperti itu. Nah, kemudian juga di sisi lain Rasulullah pernah menghentikan perjalanannya di antara dua gunung. Ya. Jadi ketika beliau melewati ada dua bukit, ya, sebenarnya bukit, ya. Lalu bertanya tentang nama kedua bukit tersebut, maka sahabat menjawab, ya, itu yang satu gunung Makhs, artinya terhina. Yang satu gunung namanya Fadih, artinya yang memalukan atau aib. Maka Nabi nggak mau lewat. Nabi serta-merta berbelok arah dan tidak berjalan melewati kedua gunung tersebut. Kenapa? Karena punya nama yang jelek. Ya. Juga di antara tuntunan Nabi adalah merubah nama-nama yang jelek menjadi nama yang baik. Nabi pernah merubah nama seorang wanita yang bernama Asiyah. Asi itu artinya tukang maksiat. Artinya wanita tukang maksiat. Wanita-wanita yang suka berbuat dosa. Asiyah. Beda ya sama Asiyah bintu Muzahim, itu pakai sin. Istrinya Fir'aun, salah satu pembesar ahli surga dari kalangan kaum wanita. Itu Asiyah. Itu pakai sin. Ya, kalau ini pakai ain sama shad, ya. Asiyah. Wanita pendosa. Diganti oleh Nabi menjadi Jamilah. Wanita yang cantik jelita, yang rupawan. Kemudian ada juga seorang laki-laki bernama Asram. Asram itu artinya kering, gersang. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi nama Zur'ah. Ya, Zur'ah artinya subur. Nah, karenanya apabila ada nama-nama yang jelek, ganti nama tersebut. Abu Dawud di dalam sunannya meriwayatkan Nabi pernah merubah beberapa sahabat. Pertama yang bernama Asi menjadi, ya, menjadi apa? Menjadi Jamilah tadi, ya. Ya. Lalu kemudian juga Aziz, ya. Jadi Aziz ini adalah nama yang seharusnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghaflah. Ada nama syaitan, ada nama Al-Hakam, ada nama Al-Ghurab, ya. Nabi merubah menjadi, ya, dengan nama-nama yang baik, ya. Nah, juga Nabi merubah ada seorang yang bernama Syihab, meskipun ini hukumnya tidak wajib menurut para ulama. Syihab artinya meteor, ya.
Memang ada ulama kita namanya Syihab dan beliau tidak ganti namanya karena itu nama pemberian dari orang tuanya. Tapi ada seorang sahabat diganti oleh Nabi menjadi Hisham. Ada juga yang bernama Harb diganti menjadi Aslam. Ya, juga Nabi merubah beberapa istilah. Seperti misalnya istilah apa namanya? Nama al-muttaji yang terbaring. Ya, artinya orang-orang yang mager nih, orang yang malas gerak ya, kaum rebahan ya, itu diganti menjadi al-mumba'its yang bangkit. Nabi juga pernah mengganti nama tempat ya dari nama Ardu Ghafrah, tanah yang tandus menjadi Ardu Khudrah, tanah yang hijau. Ada juga Qaryah Dhalalah ya, kampung sesat menjadi ya Qaryah Hidayah, menjadi petunjuk. Ada juga Banu Zaniyah, ya Banu Zaniyah, Zaniyah artinya adalah pezina, itu menjadi Banu Rushdah, anak yang lurus, anak yang baik. Banyak yang diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini penting ya teman-teman sekalian melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena nama itu termasuk haknya anak-anak kita dan kelak kita dan anak-anak kita juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan memanggil dengan nama tersebut. Ya. Dan tidakkah kita malu ketika kita atau anak kita misalnya dipanggil atau diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan panggilan-panggilan atau nama-nama yang jelek? Dan nama itu adalah mengandung harapan. Ya. Jadi sebenarnya bukan doa ya, meskipun juga bisa pula mengandung doa. Ya. Jadi tafaul. Karenanya jangan pernah kita merasa bahwasanya uh, nama itu tidak memberikan efek. Ya. Tidak tidak memberikan efek. Karena ada seseorang disebutkan dalam sejumlah riwayat, ada seorang ya sahabat yang bernama Hazan, kesedihan, diminta oleh Nabi SAW untuk berubah. Kemudian dia mengatakan ya bahwasanya, maaf ya Rasulullah, orang tuaku telah memberikan aku nama ini dan aku enggan untuk meninggalkan nama ini. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kehidupannya selalu diliputi dengan kesedihan. Ya, karena ya kasih nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Kasih nama dengan nama-nama yang mengandung harapan-harapan yang baik. Ya. Nah, tapi ingat, di sisi lain ada nama-nama yang harus kita jauhi. Pertama, nama yang mengandung ya tazkiyatun lin nafsi, memuji diri sendiri. Ya, contoh misalnya ya Nabi pernah mengganti nama salah satu istri beliau Barrah. Barrah itu wanita yang sangat baik sekali. Itu diganti oleh Nabi SAW. Ya, karena Nabi nggak kepengen ketika beliau meninggalkan rumah istrinya dikatakan bahwasanya kharajan Nabi anil barrah. Nabi keluar dari kebajikan. Karena barrah itu artinya wanita yang super baik. Karena ya para ulama membenci nama-nama yang mengandung pujian-pujian yang berlebihan. Contoh misalnya ada orang yang memberikan nama dengan nama ya Ahsanul Khalqi, makhluk yang terbaik, ya. Atau misalnya ada yang memberikan nama dengan nama uh, khiyarul ibad, hamba yang terbaik. Ya. Tujuan orang tuanya mungkin bagus, tapi itu mengandung tazkiyatun linafs dan itu berat. Ya, itu berat. Karena ya berikan nama yang mengandung tafaul tapi jangan berlebihan. Ya. Juga di antara nama-nama yang tidak disukai menurut para ulama, nama yang disandarkan kepada agama. Maksudnya begini, contoh misalnya ya seperti misalnya Saiful Islam, pedangnya Islam, ya. Ini ulama banyak yang berpendapat ini nama yang dibenci, yang dimakruhkan. Atau misalnya nama misalnya Nasiruddin misalnya, penolong agama. Makanya Syekh Al-Albani ketika diberikan oleh ayahnya nama Nasiruddin, beliau seringkali ketika menulis buku, beliau cuma nulis Nasir. Ya, Nasir. Karena beliau enggan dengan nama Nasiruddin. Ya. Nah, ini hukumnya tidak sampai haram ya, tapi ini banyak dianggap ulama nama yang mengandung tazkiyatun lin nafsi, ya.
Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Berikutnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Ya, nah. Nah, Taib. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah begitu detail Islam mengajarkan segalanya ya Ustadz ya, dari janin, anak-anak lahir, kemudian nama, tumbuh kembang, semua ada aturan terbaiknya ya Ustadz. Ini ada satu pertanyaan yang masuk Ustadz dari jamaah, tapi ditulis langsung ke kami, yaitu apakah teknik hanya dilakukan oleh ulama atau Ustadz? Nah, Taib, ini pertanyaan yang bagus. Teknik itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Ya, orang tuanya, ataupun juga boleh diwakilkan kepada kakek neneknya, ya. Dan dalam hal ini memang yang lebih banyak melakukan teknik adalah orang laki-laki atau orang-orang soleh. Tapi yang patut kita pahami bersama, ulama ketika menganjurkan menteknik dengan orang soleh, ya, itu jangan diyakini untuk mengambil keberkahannya, tabarruk. Ini yang dikritisi oleh ya Syekh Dr. Ihsan Al-Utaibi ketika beliau mengoreksi sejumlah hal-hal yang keliru dari bukunya Syekh ya Abdullah Nasih Al-Ulwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad, ya. Bukunya yang tebel itu apa? Saya lupa judul Indonesianya. Ya, kalau nggak salah Tarbiyatul Aulad, ya, pendidikan anak, yang ditulis oleh ya apa namanya? Abdullah Nasih Ulwan. Ya. Itu udah ditahqiq oleh seorang ulama yang pernah belajar ke Syekh Al-Albani, yaitu Ihsan Al-Utaibi, kalau nggak salah ya nama beliau. Nah, itu ada beberapa hal yang dikoreksi, diantaranya tentang bab teknik, di mana Syekh Abdullah penulis buku ini menganjurkan untuk ditahnik oleh ulama atau orang saleh dalam rangka untuk mengambil keberkahan darinya. Memang seorang muslim itu barokah, apalagi ulama. Tapi yang berkah itu ilmunya. Ya, yang berkah adalah ilmunya. Itu yang berkah dari seorang muslim atau amal solehnya, bukan fisiknya. Karena yang nggak boleh kita meyakini bahwasanya fisik atau zohir dari seorang setinggi apapun kedudukannya itu barokah. Karena ini khawatir bisa jatuh kepada kultus. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terhadap mereka-mereka yang dianggap sebagai keturunan Nabi. Ya, akhirnya ada yang mau apa namanya kayak berebutan untuk mengambil air sisa minumnya dan yang semisalnya. Ini adalah suatu hal yang tidak benar. Tabarruk kepada zat itu hanya boleh kepada Rasulullah. Ya, bahkan dahulu sahabat mereka bertabaruk dengan keringat Rasulullah, dengan air ludah Rasulullah. Jangan dibandingkan sama dengan kita. Ya, Rasulullah itu manusia yang istimewa. Ya, dahulu mereka berebut untuk apa? Untuk bertabaruk dengan tubuhnya Rasulullah, dengan rambutnya Rasulullah. Karena beliau adalah manusia yang berkah. Tapi setelah Rasulullah, nggak ada yang bertabaruk kepada Abu Bakar. Nggak ada yang bertabaruk kepada Umar, Uthman, Ali. Padahal mereka adalah manusia yang paling baik. Nggak ada. Nggak ada yang bertabaruk kepada Al-Abbas, pamannya Nabi. Nggak ada. Ya, hanya kepada Rasulullah ketika beliau hidup. Karenanya apabila di zaman ini ada orang-orang yang mereka bertabaruk kepada yang dikatakan sebagai keturunan Nabi, padahal perlu dibuktikan klaim keturunan Nabi, ya, dengan cara menyentuh tangannya, mencium tangan, kalau itu hanya untuk memuliakan, menghormati boleh. Tapi kalau bertabaruk nggak boleh. Ya, untuk mencari berkah, katanya dari orang soleh, nggak boleh. Kadang-kadang ada yang meyakini dengan mencium tangan aku akan dibebaskan dari siksa neraka. Waliyadzubillah. Itu keyakinan yang keliru. Nah, demikian pula ada sebagian orang tua mentahnik dipanggil kiai, habib dan yang semisalnya agar mendapatkan apa? Barokahnya. Keyakinan yang seperti ini tidak boleh. Ya, karenanya saya pribadi ketika diminta mentahnik bayi, saya menyarankan ayahnya sendiri yang mentahnik. Ya, ayahnya yang mentahnik. Kemudian pastikan di zaman ini ketika Anda meminta orang lain untuk mentahnik, pastikan dia kondisinya sehat enggak. Ya. Bukannya kita berburuk sangka, bukan. Ya,
tetap ini dalam rangka untuk menjaga apa? Menjaga kemaslahatan bayi kita dan kesehatan bayi kita, gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya boleh. Ya kita minta orang soleh, ustadz, untuk mentahnik anak kita boleh. Tapi jangan diyakini, jangan diiringi dengan keyakinan. Keyakinan adanya keberkahan-keberkahan tertentu atau khusus pada orang tersebut. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, ya silakan itu laki atau perempuan ini. Ya, B, silakan. Yang raise hand. Sudah ada di pertanyaan, saya bacakan saja Ustadz. Oh, sudah ada. Nah. Mbak B. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita merasa sudah memberi nama baik anak agak berlebihan? Apakah harus segera diganti? Ya, contohnya seperti apa dulu gitu kan? Yang dimaksud berlebihan seperti apa? Kadang-kadang ada sebagian orang itu sadar nggak sadar itu kayak dipengaruhi dengan bukan pesimis ya, tapi ada keyakinan-keyakinan. Katanya sebagian orang Jawa itu nganggap jenenge kabotan, namanya berat, akhirnya diganti. Anak ini sakit-sakitan, ya misalnya. Kemudian datang ke kiai katanya, oh ganti namanya terlalu berat misalnya. Nah ini juga suatu hal yang seharusnya tidak Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya potong. Oh ya Ustaz, ini saya Bu B yang tadi ditanya soal nama anak. Saya itu kasih nama anak saat itu saat saya memberi nama anak saya belum punya ilmu soal ini ya Ustaz. Saat itu gitu. Saya dan suami saya memang tidak punya ilmu soal nama yang kami hanya tahu kasih nama Islam yang baik sudah gitu aja. Jadi saya kasih nama anak saya itu Amar Hakim Kamil dengan nama keluarga belakangnya. Tapi beberapa bulan ini saya ngerasa kok anak saya namanya agak berlebihan ya, Hakim Kamilnya itulah Ustadz. Jadi saya ngerasa kok udah dua nama Asmaul Husna, udah dua nama Allah gitu. Saya takutnya saya nggak bisa ngejaga anak saya untuk sesuai seperti namanya gitu loh Ustadz. Ya, nah, apakah ya, gimana? barakallahu fik ya. Ya, barakallahu fik. Sebenarnya tadi namanya apa? Amar pertama, Amar. Ya, Amar, Hakim, Kamil. Hakim, Kamil. Nah, Nah. Jadi yang perlu kita pahami bersama begini ya. Jadi kalau kita lihat nih maknanya secara asal baik, ya. Jadi maknanya baik. Amar artinya apa, Amar? Saya baca di buku nama-nama Islam itu tapi kan ini dari bahasa Inggris ya Ustadz. Jadi itu artinya orang yang sholat 5 waktu dan berpuasa gitu loh Ustadz. Jadi itu makna dari itu ya, Ammar ya, karena kalau dari bahasa Arab harus lihat ini pakai hamzah atau pakai ain ya kan, karena tentunya maknanya beda-beda ya. Ya, terus kemudian yang kedua tadi apa namanya? Hakim. Orang yang bijak. Iya, Kamil. Kamil. Kamil itu setahu saya bukan termasuk nama Allah. Nama Allah Al-Kamal. Ya. Meskipun sama-sama kesempurnaan, tapi kalau kita mengambil dari nama-nama Allah, itu sebenarnya ada dhawabit yang kita pahami. Pertama, nama yang tidak boleh disematkan kecuali hanya kepada Allah semata. Artinya apabila itu diberikan kepada hamba, maka harus disertai dengan nama Abdu. Contohnya Al-Khaliq. Harus Abdul Khaliq. Nggak boleh anak dikasih nama Khaliq, harus diganti. Kadang-kadang kita punya teman ya, namanya Khaliq. Lik, sini Lik. Namanya Khaliq. Nggak boleh, harus diganti. Atau yang kedua, Ar-Rahman. Itu hanya berhak Allah yang mengemban nama ini. Ada orang tua ngasih namanya Rahman misalnya, dipanggil Man gitu misalnya. Enggak boleh, harus Abdurrahman. Ya, atau Allah sendiri. Enggak boleh orang dikasih anak dikasih nama Allah. Atau misalnya ada nama-nama yang memang dia khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diemban dengan misalnya Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Ya. Nah, anak kita memang hidup, tapi Al-Hayyu di sini adalah boleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, adapun nama-nama yang lain itu boleh diemban oleh makhluk yang lainnya. Misalnya Ar-Rahim, ya. Nabi kita juga bersifat Rahim, itu boleh. Hakim, itu boleh. Luqman sendiri pun juga diberikan gelar dengan gelar Hakim.
karena bijak. Nah, kalau kita misalnya memberikan nama anak kita dengan nama tadi, yaitu kita kasih nama misalnya dengan nama Hakim, dengan harapan tafaul agar dia bisa menjadi anak yang bijak. Kita kasih dia nama misalnya Kamil. Kamil itu yang paripurna, yang sempurna. Kita tahu tentunya kita sebagai manusia tidak sempurna, tapi ternyata pendidikan itu kata para ulama adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Ini sebagaimana kata Imam Al-Baidhawi rahimahullah, menghantarkan sesuatu ke tingkat sempurnanya, sedikit demi sedikit. Meskipun kita tahu nggak mungkin kita bisa sempurna, tapi kita berusaha untuk menuju ke sana. Dan kita mengharapkan anak kita itu bisa mencapai tingkat optimalnya, tingkat paripurnanya. Itu boleh-boleh saja dan nggak ada masalah sebenarnya. Artinya saya tidak melihat di situ ada hal-hal yang sampai terlalu berlebihan. Enggak. Ya, jadi menurut saya nggak ada masalah. Amar, Hakim, sama tadi sama Kamil itu itu sebenarnya kalau setahu saya nggak ada masalah dan nggak perlu harus diganti. Ya wallah alam bissawab. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan, masih ada waktu, Ustaz? Ya. Bagaimana jika saya meyakini semua perkataan Rasulullah, tapi ada beberapa anjuran Rasul yang saya pribadi rasanya tidak bisa melakukan. Contohnya seperti lalat tadi. Jadi saya lebih memilih untuk membuang saja. Nah, jadi begini. Ada hadis Nabi SAW, kita tidak mampu, ya maksudnya kita belum mampu untuk mengamalkannya, ya, maka sejatinya ketika kita meninggalkannya, selama itu bukan hal yang sifatnya wajib, maka kita nggak berdosa. Tapi kalau itu perintah sifatnya wajib, maka kita nggak ada alasan untuk meninggalkannya. Adapun hadis tentang lalat, itu menurut para ulama sifatnya bukan wajib. Ya sifatnya bukan wajib. Artinya jika ada di antara seseorang, misalnya ketika ada lalat yang nempel di situ atau jatuh, kemudian dia enggan untuk minum airnya, selama dia tidak meyakini bahwasanya hadis Nabi itu kayak nggak masuk akal atau menjijikkan dan semisalnya, maka itu tidak masalah. Yang jadi masalah apabila dia meyakini bahwasanya ya misalnya hadis ini kok kayak gini ya, kenapa hadisnya seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Sama seperti misalnya seseorang nih, laki-laki misalnya, dia meninggalkan jenggot. Dia meninggalkan jenggot. Dia tahu Nabi berjenggot. Ya, terlepas dari apakah dia meyakini jenggot itu wajib atau tidak. Ya. Namun apabila seseorang dia berjenggot, tapi dia meyakini bahwasanya sunnah berjenggot ini adalah sunnah yang ketinggalan zaman atau yang maka dia bisa jatuh kepada kekufuran, bukan lagi kemaksiatan. Meskipun dia berjenggot. Sebaliknya ada orang yang tidak berjenggot tapi dia meyakini ini sunnah Nabi, ini suatu hal yang baik ya. Maka ya ini adalah suatu hal yang tidak akan mempengaruhi keimanan dia. Ya. Kecuali ketika dia dalam hal amalan dia yang dia tidak mengaplikasikannya, ya, maka di situ ada kurang dari keimanannya dia gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi selama itu tidak diiringi dengan keyakinan, maka keyakinan seakan hadis Nabi begini dan begitu, maka insya Allah tidak mengapa gitu ya. Kalau anak memakai nama sahabat-sahabat Nabi bagaimana? Boleh, bagus. Ini dianjurkan oleh para ulama. Bagian dari bab tafa'ul. Kita ingin menautkan mereka dengan orang-orang hebat dari kalangan sahabat Nabi. Ya. Silakan kasih nama dengan nama Umar, nama Ali, Uthman, ya. Dan nama-nama yang lainnya. Silakan. Juga termasuk ya diberikan nama dengan nama-nama sahabiyah. Ya, dengan nama-nama sahabat-sahabat wanita untuk anak-anak perempuan. Silakan. Ya, nama Khansa misalnya, ya. Karena Khansa ini wanita yang menarik. Beliau seorang penyair wanita. Ketika di zaman jahiliyah, manakala kakaknya meninggal dunia, ketika perang, dia menangis-nangis, meraung-raung, mencabik-cabik, menempeleng pipinya, bajunya dia robek-robek. Ya, dia melakukan apa? Melakukan niyaha ya, meratap atas kematian dari saudara laki-lakinya. Ya.
Tapi ketika dia masuk Islam, kemudian dia punya 4 anak laki-laki. Dan kesemua 4 anak laki-lakinya ini meninggal dunia, mati syahid. Maka dia enggak berteriak-teriak histeris lagi, bahkan dia berbangga ya atas kesyahidan anaknya. Itulah yang membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Ketika dahulu iman belum masuk ke dalam dirinya, saudara laki-lakinya meninggal dunia, seakan-akan dunia itu sempit. Dia meraung-raung. Tapi ketika dia masuk Islam, anak-anaknya mati syahid, dia tahu bahwasanya anak-anaknya ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ya. Dan kelak dia mengharapkan anaknya bisa menyeret dirinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara kehebatan Khansa, dan masih banyak lagi para sahabat-sahabat wanita yang lainnya. Yang mana apabila kita berikan nama kepada mereka, kemudian kita jelaskan siapa orang tersebut, kemudian anak ini cinta dengannya, senang dengannya, ngefan dengannya, mengidolakannya, itu insya Allah tanda kebaikan. Misalnya ketika pemberian nama kepada anak, tapi ketika diberikan anak ke anak, tapi ketika diberikan anak ke anak, dan anaknya sakit-sakitan, kemudian datanglah ke ustadz atau pemuka agama dan disarankan untuk mengganti nama yang katanya berat dan benar diganti, dan alhamdulillah anaknya menjadi sehat. Bagaimana dengan hal seperti itu, Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah, jadi sebenarnya ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa pungkiri ya bahwasanya nama itu memiliki pengaruh terhadap yang diberikan nama. Bisa jadi ketika ada nama-nama yang jelek, misalnya diberikan nama huzn, ya kesedihan, ya atau sa'ab, ya kesulitan, atau nama-nama yang lainnya, itu bisa mempengaruhi. Kita nggak pungkiri itu. Ya. Tapi yang kita tidak bisa terima begitu saja adalah ketika ada anak sakit-sakitan, kemudian diyakini ini karena namanya yang terlalu berat, kemudian dianjurkan diganti namanya, kemudian dia sembuh. Kita tahu ya bahwasanya dalam hal penyakit, yang menurunkan sakit Allah, yang menyembuhkan sakit Allah, tapi Allah menurunkan sebab. Ya, sebab. Makanya kita disuruh mengambil sebab. Sebab untuk berobat, sebab untuk mencari kesembuhan. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab ini ada sebab yang syar'i, ada sebab yang kauni. Allah menurunkan 2 sebab, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i adalah sebab ketika kita misalnya melakukan pengobatan, itu ada dalilnya secara syar'i. Misalnya ruqyah. Ruqyah. Kita membaca suratul Fatihah misalnya, ruqyah diri atau membaca Al-Qur'an. Ya, itu sebab syar'i. Atau misalnya juga diantaranya yang dianjurkan adalah kita bersedekah. Ya, itu juga sama. Atau kita menjalin silaturahim yang dikatakan Nabi bisa ia menjadi sebab panjangnya usia kita. Itu sebab syar'i. Sebab syar'i harus ada dalilnya. Harus ada dalil. Ya. Yang kedua sebab kauni. Sebab kauni itu berarti dari hasil penelitian, eksperimen, hal yang sifatnya duniawi. Mau pakai herbal kek, mau pakai obat kek, mau pakai apa. Intinya yang perlu kita pahami, sebab syar'i dan sebab kauni itu ada yang keliru, ada yang benar. Sebab syar'i yang keliru, sesuatu yang tidak syar'i dikatakan syar'i, menjadi bid'ah. Menjadi bid'ah. Karena mengklaim suatu pengobatan dengan cara-cara yang diambil dari syariat seakan-akan serupa syariat, itulah bid'ah. Maka itulah bid'ah. Ya. Contoh misalnya puasa, itu ibadah tidak? Ibadah. Nah, kemudian dikatakan kepada orang tadi, kamu puasa mutih. Ya, cuman boleh makan nasi putih, air putih, nggak boleh yang lainnya. Nah, ya kan? Ini termasuk apa? Mengambil sebab yang bukan syar'i tapi dianggap syar'i. Kenapa? Karena ini ada kaitannya sama ritual ibadah. Ini hukumnya bid'ah, bahkan dalam suatu kondisi bisa menjadi syirik. Ya, dalam suatu kondisi apabila diiringi dengan keyakinan tertentu. Demikian pula dengan sebab kauni. Sebab kauni itu ada yang halal, ada yang tidak halal. Contoh misalnya berobat. Ketika kita berobat, hukum asalnya boleh, mubah, halal, dengan obat-obatan yang halal. Tapi kalau kita misalnya mengambil dengan cara yang haram, baik haram secara iktisab, kita misalnya dengan cara mencuri obat, ya tentunya haram. Atau misalnya
berobat dengan yang haram, dengan khamr misalnya atau dengan babi, tentunya juga haram. Ya. Ya, itu kecuali apabila ada kondisi-kondisi darurat yang memang bisa terbuktikan kedoruratannya. Intinya seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana dengan anak yang misalnya dia sakit-sakitan, sering sakit-sakitan, kemudian didatangi ke kiai, ke ustadz, kemudian dikatakan suruh ganti nama, kemudian ternyata setelah ganti nama, ya, kemudian dia sembuh, maka yang perlu kita perhatikan adalah, ya, jika nama yang kita kasih itu adalah nama baik, tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung keburukan, dan tidak berlebihan misalnya, tidak mengandung tazkiyatun lin nafsi, dan ulama atau ustadz atau kiai yang menyampaikan ini adalah orang yang berada di atas akidah yang benar, akidah yang lurus, dan amaliyahnya amal yang saleh, bukan amal yang biasa melakukan bid'ah, ya, maka bisa jadi nasihatnya berangkat di atas dasar ilmu. Dan kita sandarkan tetap kesembuhan itu adalah datangnya dari Allah. Tapi kalau misalnya kiainya atau ustadznya atau yang memberikan saran itu adalah orang-orang yang memang dikenal dengan akidah yang tidak benar, manhajnya yang rusak dan seterusnya, ya, maka kita nggak boleh, ya, maksudnya menerima atau mendengarkan pernyataannya, mengaitkan sakitnya karena namanya, karena itu tidak berangkat di atas dasar ilmu, ya, meskipun itu sembuh, karena yang kita lihat bukan hasil. Sama seperti orang-orang yang datang ke kiai atau ke habib atau ke siapapun minta amalan, ya, supaya usahanya lancar, supaya dapat jodoh, supaya naik jabatan, dikasih amalan-amalan. Ente baca Al-Qawi 1111 kali setiap jam 11 pagi, jam 11 malam. Dipraktekkan, ya. Dia praktekkan. Nah, coba berzikir ada tuntunannya. Tapi ketika mengkhususkan kenapa harus ya Qawi? Apa dalilnya? Ya. Siapa yang mengkhususkan? Kenapa harus di jam 11 siang dan jam 11 malam? Kenapa harus jumlahnya 1111 kali? Ini berarti sudah membuat-buat ritual tertentu. Berarti ini menyelisih syariat, ini berarti bid'ah. Ya. Meskipun dia berhasil, meskipun dia sukses, ternyata ya usahanya sukses. Yang kita lihat bukan kesuksesannya. Bisa jadi itu istidraj. Ya, Allah berikan dia istidraj. Dijadikan dia berhasil dalam rangka untuk melanggengkan kebid'ahan atau kesesatannya. Waliyadzubillah. Itu azab dari Allah. Karena kita jangan mudah tertipu. Ya, jangan mudah kita, manusia itu gampang tertipu. Misalnya, kok anti usahanya sukses? Iya, Anda dapat bacaan nih. Dikasih tahu bacaannya ini. Padahal itu nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Nah, kemudian yang terakhir, ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah kita memang diperintahkan untuk berzikir? Memang kita diperintahkan untuk berzikir, tapi ingat, ketika Anda berzikir, menyebut nama Allah, ya, maka sejatinya ketika Anda menyebut nama Allah, apabila itu berangkat dari cintanya Anda kepada Allah, sayangnya Anda kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan segala bentuk kemudahan untuk diri Anda. Tapi kalau Anda misalnya berzikir, menyebut nama Allah, tapi untuk tendensi dunia, padahal dunia itu hina, rendah. Jadi Anda melakukan, ya, suatu amalan yang asalnya itu tinggi, mulia, tapi Anda jadikan rendah. Tujuannya apa? Tujuan duniawi. Sebagaimana sekarang banyak dilakukan oleh sebagian orang. Pengen mobil BMW, sholawatin aja. Pengen rumah mewah, sholawatin aja. Sebegitu rendahnya sholawat Nabi SAW. Sehingga dijadikan sebagai sarana untuk apa? Untuk mencari dunia. Padahal kita bersalawat kepada Nabi karena kita cinta kepada Nabi SAW. Dan kita ingin dibangkitkan dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, dan gak ada masalah. Kita misalnya di rumah, kita nggak punya rumah mewah, kita nggak punya BMW, nggak ada masalah. Ya, karena kita cinta dengan Rasulullah SAW, kita bersalawat ketika menyebut nama beliau, Allahumma salli alaihi, ya, wa sallim. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan hal-hal seperti ini. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi.
Ya, untuk menutup waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Nah, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah Ustaz, selesai sudah kajian seni pengasuhan Islami pertemuan kelima hari ini.